Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus 2 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu Saudara, ada satu efek yang namanya efek doorway. Efek doorway. Ini adalah satu kondisi di mana pikiran kita itu teralihkan oleh hal lain sehingga kita lupa apa yang akan kita lakukan. Nah, saya pernah mengalami ini. Suatu kali ketika saya dari kamar mau ke kamar mandi. Nah, ketika saya keluar pintu kamar, itu ada yang ajak saya bicara. Setelah selesai bicara, saya bukannya ke kamar mandi, malahan saya balik lagi masuk ke kamar, saya duduk di kasur. Dan sejenak saya menjadi bingung. Saya bingung kenapa? Karena ada handuk di pundak saya. Saya bingung kenapa ada handuk di pundak saya. Lalu barulah saya berdiri dan saya ingat, oh iya, saya kan mau ke kamar mandi. Kenapa saya balik duduk di kasur? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mengalami ini, efek doorway. Lupa akan sesuatu hal, lupa apa yang akan kita lakukan. Nah, mungkin ada kalanya juga kita melupakan hal-hal di dalam kehidupan kita. Entah itu kita lupa taruh HP di mana, entah itu kita lupa mau beli sesuatu, lupa kita mau ngapain, lupa kita mau ngerjain tugas sekolah, lupa kita mau ada janji telepon, ada janji ketemu, atau bahkan kita lupa mau ngomong apa, padahal sepertinya perkataan itu sudah ada di ujung lidah kita. Kita pernah melupakan sesuatu, kita pernah lupa. Tetapi jangan sampai kita lupakan satu hal ini. Jangan sampai kita lupa siapa diri kita di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah kita ini manusia di hadapan Allah? Satu pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini. Paulus dalam suratnya memberikan ingatan kepada jemaat di Efesus, siapa dan bagaimanakah keadaan jemaat ketika mereka belum mengenal Kristus. Maka yang dijelaskan oleh Paulus, mereka adalah orang-orang yang bukan hanya lemah, tetapi dikatakan mati di dalam dosa, sehingga mereka aktif berbuat dosa dan mengikuti jalan dunia. Mereka adalah orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Mereka adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan pelanggaran dosa di hadapan Allah. Nah, inilah gambaran keadaan manusia. Semua, baik jemaat Efesus maupun Paulus sendiri, dan juga termasuk gambaran tentang siapa diri kita sebagai orang-orang berdosa. Bapak Saudara, kita pun dahulu adalah orang-orang yang tidak memiliki harapan. Kenapa dikatakan tidak memiliki harapan? Karena manusia lama kita ini dikuasai oleh dosa, sehingga tidak ada kesadaran ataupun tidak ada keinginan sama sekali dari diri kita sendiri untuk mencari Allah, untuk mengingini Allah. Dan pada akhirnya hanya akan menghasilkan sikap hidup yang bertentangan dengan Allah dan mengantarkan kita pada kebinasaan kekal. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berusaha sebaik-baiknya menjalani hidup, tetap kebaikan kita adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Nah, itulah diri kita. Itulah gambaran keadaan kita yang sebenarnya, yaitu manusia berdosa tanpa harapan yang pada akhirnya menuju pada kebinasaan kekal. Tetapi kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sekali karena Allah kita adalah Allah yang begitu baik. Allah yang tidak pernah melupakan siapa diri kita. Allah hadir di dalam dunia, Dia memberikan pengampunannya, dan setiap kita yang percaya padanya tidak akan lagi hidup menuju kebinasaan, melainkan kehidupan kekal. Allah mengubah keputusasaan kita menjadi pengharapan yang sejati, yang indah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memiliki satu kesadaran. Siapa sih diri kita ini sebenarnya di hadapan Allah? Yaitu orang-orang yang seharusnya dimurkai Allah, namun diberikan anugerah keselamatan kekal. Tetapi tidak dibungkiri
Di dalam kehidupan kita ada kalanya kita terlena di dalam perbuatan dosa. Mungkin ada kalanya kita tidak mampu mempertahankan kebenaran di tengah lingkungan yang rusak. Kita jadi ikut-ikutan terjerumus dalam sikap yang tidak benar. Mungkin karena situasi hidup. Waktu senang kita jadi lupa sama Tuhan. Terlalu baik rasanya hidup ini sampai lupa ada Tuhan. Waktu kita susah kita malah menjauh dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kesulitan di dalam hidup kita. Rasanya seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara seperti seorang anak yang menghormati dan berjuang untuk menjaga nama baik ayah ibunya karena menyadari betapa orang tuanya sudah berjuang untuk kehidupannya. Demikianlah seharusnya sikap kita sebagai orang percaya. Dengan kita menyadari, dengan kita terus mengingat akan siapa dan bagaimana keadaan kita di hadapan Allah, dan bagaimana kita juga mengingat Allah sudah memulihkan kehidupan kita, maka kita akan mampu menunjukkan sikap hidup yang menghormati dan menghargai anugerah Tuhan. Sekali lagi, jangan kita lupa siapa diri kita di hadapan Allah. Mari kita terus mengingat bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah karena anugerah Tuhan semata. Tidak ada yang bisa kita megahkan. Hanya satu yang bisa kita tinggikan, yaitu Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita. Dan dengan demikian kita menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang tidak lupa siapa dirinya, pribadi yang tahu diri di hadapan Allahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kepadamu untuk terus memberikan teguran, mengingatkan kepada setiap kami siapa diri kami ini di hadapanmu Tuhan. Kami hanyalah manusia berdosa yang sudah merasakan betapa besar anugerah yang Engkau berikan dalam setiap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami rindu untuk kami menjalani hidup dengan penuh hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Hidup yang menunjukkan kemuliaan-Mu sehingga orang-orang di luar sana melihat bagaimana hidup kami adalah hidup seorang hamba-hamba yang takut akan Tuhan, yang hanya ingin melayani Tuhan, yang hanya ingin menunjukkan betapa kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ingatan akan siapa diri kami ini terus kami bawa di sepanjang kehidupan kami. Untuk kami boleh terus memiliki satu rasa tahu diri di hadapan-Mu Tuhan. Allah Pencipta yang sudah menyertai dan menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menolong setiap kita.